Semangat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua sehat ya. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk berdoa. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita masih di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan muatan IPS. Anda bisa lihat dalam pembelajaran ketiga dan 4. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan membahas tentang karakteristik geografis Indonesia. Ananda, letak suatu daerah dapat dilihat secara geografis dan secara astronomis. Tahukah Ananda apa yang dimaksud dengan letak geografis dan letak astronomis? Simak penjelasan berikut ya. Ananda, perhatikan peta kondisi geografis negara Indonesia berikut ini. Nah, di sini terdapat luas wilayah Indonesia. Yang pertama, total luas wilayah Indonesia yaitu 5.193.250 km persegi. Ini mencakup daratan dan lautan. Luas lautan Indonesia 3.273.810 km persegi. Sedangkan luas daratan Indonesia yaitu 1.919.440 km persegi. Ini artinya luas lautan Indonesia lebih luas daripada luas daratan Indonesia. Nah, untuk jumlah pulau terdapat 17.508 pulau. Ini mencakup pulau besar maupun pulau kecil yang ada di wilayah Indonesia. Sekarang kita belajar tentang letak geografis Indonesia. Apakah Anda tahu apa sih letak geografis Indonesia itu? Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, letak geografis biasanya dibatasi oleh berbagai komponen alam yang ada di bumi, misalnya benua, samudra, gunung, gurun. Nah, coba perhatikan letak geografis Indonesia berikut ini. Nah, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua. Nah, di sini ya, Indonesia. Di sini terdapat 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, di sini juga Indonesia terdapat di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sekarang kita pahami batas wilayah Indonesia. Nah, yang pertama, di bagian utara, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Untuk di bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Untuk di bagian barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan yang terakhir di bagian timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, letak astronomis Indonesia. Apa itu letak astronomis Indonesia? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu apa? Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Nah, coba perhatikan nih, terdapat garis-garis merah. Ini merupakan garis lintang, yaitu garis khayal yang melintang dari barat ke timur. Selanjutnya untuk garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, perhatikan di sini kembali. Nah, ini adalah garis yang ke bawah
Ini merupakan garis bujur. Perlu Anda ketahui bahwa letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan membujur dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia bisa digambarkan dengan menggunakan peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah, sehingga di dalam peta atau dari peta kita bisa melihat bagaimana sih wilayah-wilayah yang ada di Indonesia tanpa harus mendatangi satu persatu. Nah, sekarang kita akan belajar dan melihat serta menuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia terkhusus pada pulau-pulau besar di Indonesia. Yang pertama, Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa memiliki luas 128.297 km persegi. Pulau Jawa memiliki batas lautan. Di sebelah utara terdapat Laut Jawa dan di sebelah selatan terdapat Samudra Hindia. Sedangkan di daerah barat terdapat Selat Sunda dan di bagian timur terdapat Selat Bali. Untuk batas daratan, Pulau Jawa memiliki batasan di bagian utara ada Pulau Kalimantan, selatan Samudra Hindia, barat Pulau Sumatera, dan di bagian timur ada Pulau Bali. Untuk keadaan alamnya, terdapat pantai dan laut. Nah, di daerah Banten terdapat Anyer, Carita, Tanjung Lesung. Untuk Jawa Barat terdapat Pangandaran dan daerah-daerah lain. Jawa Tengah terdapat Menganti, Yogyakarta, Parangtritis, Baron, Gelagah, dan di Jawa Timur terdapat Kelayar, Karangagung, dan lain-lain. Untuk dataran rendah terdapat Surakarta, Semarang, dan Madiun. Nah, untuk pegunungannya terdapat beberapa. Misalnya di Jawa Barat terdapat Ciremai, Papandayan, Salak, Tangkuban Perahu. Di Jawa Tengah terdapat Sumbing, Sindoro, Merbabu, Merapi, dan di daerah Jawa Timur terdapat Pegunungan Lawu dan Semeru. Lanjut ke Pulau Sumatera. Luas Pulau Sumatera yaitu 473.481 km persegi. Memiliki batas lautan, di wilayah utara terdapat Teluk Benggala, di selatan berbatasan dengan Selat Sunda, daerah barat dengan Samudra Hindia, dan di bagian timur terdapat Selat Malaka. Pulau Sumatera memiliki batas daratan, di bagian utara Malaysia, di selatan ada Pulau Jawa, di bagian barat ada India, dan di bagian timur ada Pulau Kalimantan. Untuk keadaan alam di Pulau Sumatera terdapat pantai dan laut, yaitu Pantai Iboih, Sorake, Jemur, Pasir Panjang, Noksa, Tanjung Tinggi, Pasir Putih, Trikora, dan Tenggiri. Untuk dataran rendahnya terdapat Maulaboh, kemudian Singkil, dan terdapat juga pegunungannya yaitu Gunung Merapi, Lauser, Kerinci, Dempo, Talang, Talamau, dan lain-lain. Selanjutnya, nah ini adalah pulau kita ya yang kita tinggali sekarang yaitu Pulau Kalimantan. Luasnya berapa? Ada 743.330 km persegi. Memiliki batas lautan, di bagian utara terdapat Laut Cina Selatan, kemudian di bagian selatan terdapat Laut Jawa, bagian barat berbatasan dengan Selat Karimata, dan di timur terdapat Selat Makassar. Batas daratannya di wilayah utara berbatasan dengan Malaysia, di selatan Pulau Jawa, di bagian barat Pulau Sumatera, dan di bagian timur Pulau Sulawesi.
keadaan alam di Pulau Kalimantan. Yang pertama, pantai dan laut. Nah, di Kalimantan Timur terdapat Kakaban, Sangaloki, Maratua, Derawan, kemudian terdapat Sungai Kapuas dan Mahakam. Di dataran rendahnya, di daerah Kalimantan Tengah terdapat Pangkalan Bun. Kalimantan Barat terdapat Ketapang, Teluk Melano. Nah, untuk pegunungannya di Kalimantan Barat terdapat Palung, di Kalimantan Tengah terdapat Bukit Raya, Kalimantan Timur Liang Pran, dan Kalimantan Selatan Halau. Wah, luar biasa ya, kaya sekali negara kita, negara Indonesia. Luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Nah, alhamdulillah hari ini materi kita sudah selesai. Waktunya kita untuk tugas latihan ya. Untuk hari ini tugasnya terdapat 2. Yang pertama, gambarlah peta negara Indonesia. Nah, digambar di buku gambar dengan rapi, diwarnai yang bagus. Kemudian yang kedua, tuliskan kondisi geografis dari Pulau Sulawesi, Pulau Papua dan Maluku, Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, tugas ini Ustazah beri batas waktu sampai besok ya. Cukup ya waktunya ya. Sampai besok hari Sabtu tanggal 31 Juli pukul 20 dikirim ke Google Classroom. Dikerjakan dengan baik ya dan digambar dengan rapi. Semangat mengerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadi